Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayati. Saya dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dan ideologi negara. Pertama-tama, apa sih itu ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein dan logos. Idein berarti memandang, melihat, ide, dan cita-cita. Sementara logos adalah logia atau ilmu. Dari istilah ini, ideologi adalah seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Sementara menurut ahli Malcolm Hamilton, ideologi adalah sebuah sistem ide-ide normatif dan non-faktual yang secara kolektif dan keyakinan serta sikap yang mendukung dan membenarkan pola tertentu dari hubungan, pengaturan, dan perilaku politik atau ekonomi. Dari definisi tadi dapat kita ketahui bahwa ideologi adalah norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh atau mendalam yang dimiliki atau dipegang oleh suatu masyarakat bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Biasanya ideologi ini terbentuk tergantung dengan kebiasaan dan sifat-sifat yang muncul pada masyarakat bangsa itu sendiri. Ideologi memiliki beberapa macam, yaitu 1. Kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi yang menekankan sistem perekonomian di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Ini membuat seluruh alat produksi dan pendukungnya dimiliki secara pribadi. Kapitalisme menekankan pada melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang ketiga, komunisme. Komunisme adalah ideologi yang didefinisikan sebagai tatanan sosial ekonomi yang terstruktur atas gagasan pemilikan bersama atas alat-alat produksi. Dalam ideologi komunisme, tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Segala sesuatu yang terjadi pada suatu negara akan dikuasai oleh negara tersebut. Masyarakat komunis memiliki ciri khas berupa kepemilikan bersama alat produksi dengan akses bebas terhadap barang jadi, dan masyarakat tersebut tak berkelas dan tak bernegara, sehingga juga akan mengakhiri eksploitasi buruh. Lalu yang keempat ada demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Ciri-ciri ini sangat pas ya dengan Indonesia. Yang kelima, Pancasila. Dalam buku Spiritualisme Pancasila pada tahun 2018, karya Foky Fuad DKK, ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, juga sekaligus ideologi nasional. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 poin dasar yang dijadikan sebagai ideologi atau patokan masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai tindakan. Isi kelima dari sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dicermati lebih dalam bahwa sebenarnya sikap-sikap dan ciri ideologi Pancasila yang humble dan fleksibel tersebut telah memuat seluruh nilai-nilai yang ada yang dimiliki ideologi lain. Semua nilai-nilai itu sudah terangkum dengan sistematis cara menyeluruh di dalam sila-sila butir-butir Pancasila, sehingga menempatkan Pancasila sebagai suatu ideologi yang paripurna dibandingkan dengan ideologi lainnya.
Secara garis besar, Pancasila telah hadir di dalam hubungan antara agama dan negara, dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal UUD, yaitu Pasal 28E UUD. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Serta pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah-tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, kita perlu mendiskusikannya terus-menerus sehingga kita sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai dua sisi mata uang, di mana keduanya berbeda namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling membutuhkan.